Apa kabar? Baik? Sehat semua? Puji Tuhan. Ya, baik. Saya mulai dengan sebuah pengalaman saya ya. Jadi entah kenapa memang semakin kesini Tuhan itu menaruh sebuah tugas dalam hidup saya untuk menegur seseorang. Ya, entah kenapa saya ini kok selalu disuruh begitu. Padahal saya nggak nyaman sih sebenarnya. Kalau disuruh menegur itu nggak enak ya. Kalau salah tangkap kan dibenci orang, ya kan? Satu kali, sekitar 2 bulan yang lalu, ada seseorang DM di Instagram saya. Ya saya kenal sih, dia seorang pemuda di sebuah gereja gitu di Surabaya, tapi kita udah lama nggak kontak. Saya udah lama nggak tahu kabarnya gimana, tapi tiba-tiba dia DM saya dan ngajak ketemuan karena dia katanya sudah punya usaha. Wah, anak muda punya usaha itu kan kebanggaan, ya, masih muda, 20-an. Dia punya usaha, ngajak ketemuan, saya disuruh makan gitu di tempatnya. Ya, saya bilang, waduh, kalau masa-masa corona gini jangan ketemuan lah. Ya, saya ini harus jaga diri lah. Loh, ini enak dia jual pangsit. Pangsit saya itu enak. Wes di sini enak kok tempatnya. Iya, saya bukan masalah enak atau enak tempatnya, saya ini jaga-jaga gitu. Saya harus membatasi pertemuan dengan siapapun kalau itu nggak penting gitu. Ya udahlah, kalau untuk nyicipin masakan usaha kuliner kamu kan bisa dikirim, ya. Pakai Grab atau pakai Gojek kan bisa. Oh iya, saya kirim. Sudah dikirim tapi tetap ngajak ketemuan. Loh, ini ada apa sih? Saya kasih tahu ya, cowok. Ya. Apa namanya? Tetap ngajak ketemuan gitu. Ada apa sih? Terus dia bilang sama saya, kamu masih sadar nggak 2-3 bulan yang lalu kamu itu DM saya dan mengucapkan kata-kata yang saya itu nggak habis pikir. Loh, saya lupa 2-3 bulan yang lalu apa ya gitu loh. Loh, masa kamu nggak ngerti? Masa kamu nggak sadar? Ya saya sudah lupa mungkin ya, karena banyak teman-teman, banyak orang yang harus saya temui, banyak masalah yang harus saya selesaikan juga ya. Ya mohon maaf gitu, saya lupa. Kenapa? Wis coba dicek aja DM-ku, ya DM-mu dicek. Saya cek gitu. Ya ampun, saya juga kaget-kaget saudara. Isinya kok begitu ya. Justru saya tuh mau ngajak kamu ketemuan karena aku tuh mau nanya, atas dasar apa kok kamu ngomong begitu? Waduh, saya dihakimi saudara. Saya baca itu kalimatnya saudara, kurang lebih kayak gini. Kamu itu sebenarnya potensial. Cuma kamu itu mesti bertobat. Kamu itu maniak seks. Coba saudara, kok bisa saya ngomong begitu itu loh. Aneh kan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba begitu. Makanya ada beberapa orang gitu, waduh kalau deket-deket Gideon tuh ngeri ya kadang-kadang ya, kadang gitu ya. Saya bukan dukun juga ya kan. Kalau saya nggak dikasih tahu Tuhan ya, saya nggak bisa begituan lah ya. Ada juga orang aneh gitu, kalau saya sharing kayak begini, saya itu mikir gitu ya, jangan sampai saya itu dianggap dukun gitu loh. Sebab ada gitu, orang ngadep saya gitu, kok Gideon, kira-kira Tuhan bicara apa gitu sama saya? Kalau sama kok Gideon tentang saya itu apa gitu? Ya nggak tahu. Emang saya bintang-bintang apa ramalan zodiak apa ya kan? Saya bilang nggak tahu. Nah kembali ke anak tadi, kok bisa ya kamu nulis kayak gitu itu atas dasar apa? Waduh gini aja lah, kalau itu salah, saya mohon maaf ya. Ya anggap aja lah saya lagi crazy, saya lagi gila. Tapi kalau itu betul, ya ayo serius. Justru itu, saya itu mau ngajak ketemu, saya itu mau nanya tentang itu. Ya singkat cerita rupanya ada sesuatu yang ingin diselesaikan gitu, ya sudahlah. Akhirnya saya ngajak ketemu, dia ngajak ketemuan dan kita ketemuan di sebuah tempat yang saya tentukan. Harus tempat sepi. Mengingat situasi dan kondisi hari ini.
Singkat cerita ketika ketemu, ternyata itu katanya betul. Masih berapa ya? 20-an, gak sampai 25 lah. Ya, singkat cerita, kamu betul melakukan itu. ML sama cewek kamu. Iya, bayangin. Tapi aku nggak seperti, makanya itu aku tuh bingung gitu. Kenapa kamu kok ngomong kayak begitu? Kok maniak seks? Aku nggak maniak kok. Sebentar saya mau nanya, ML-nya seminggu berapa kali? Ya paling 3-4 kali. Ya itu sudah maniak. Suami istri aja loh nggak seminggu sampai 3-4 kali. Ya, mungkin awal-awal ya tapi nggak terus-terusan kayak begitulah gitu. Kenapa emang? Ya, dan dia bilang apa? Justru itu saya pengen ketemu hari ini, menakutkan sekali. Mungkin itu teguran Tuhan buat saya katanya. Oh iya, kenapa yang terjadi dengan diri kamu? Ya, waktu itu saya tuh usaha begini, namanya anak muda ya. Habis lulus kuliah, cari kerjaan itu juga susah, ya kan. Sudah pikir habis saudara lulus gitu terus cari kerja itu gampang gitu, apalagi hari-hari ini. Waktunya orang PHK bukan nerima karyawan malahan. Ya. Dia bilang, "Oh, dia usaha kayak gini-gini." Waduh, dia bilang, "Mungkin Tuhan tuh marah ya. Sampai puncak kemarahannya itu dinyatakan lewat kamu, lewat saya maksudnya. Kok sampai negur kayak begitu tuh loh. Saya tuh gak pernah cerita ke siapapun, bahkan orang tua saya, koko saya, gak ada yang pernah tahu. Yang tahu itu cuma saya sama cewek saya. Dan kok kamu tuh bisa tahu? Dari mana? Atas dasar apa? Ya saya gak tahu. Cewek kamu juga gak madul ke saya kok, saya juga gak tahu ceweknya siapa. Saya gak pernah ngobrol-ngobrol gitu. Emangnya kenapa? Waduh, saya itu dihukum Tuhan kali ya. Apa namanya, usaha bolak-balik itu bangkrut gitu ya. Ini bukan kerja ikut orang loh, kerja sendiri. Karena sekali lagi hari ini sudah pikir kalau saudara lulus dapat kerja gitu, susah. Zamannya PHK. Makanya kalau sudah dapat kerja hari ini bersyukurlah ya, bekerjalah dengan semaksimal mungkin, jangan malas-malesan. Saudara, dia bilang apa? Usaha waktu itu bangkrut bolak-balik, mungkin Tuhan marah. Ya karena mereka melakukan dosa seksual itu. Nah terus sekarang kamu buka usaha baru ini kuliner, gimana? Nah justru itu. Sebenarnya saya udah beberapa bulan ini, saya puasa, ngempet, saya nggak ML sama pacar saya. Sekian lamanya, sekian bulan. Kenapa? Ya aku kan mengasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu mengasihi saya. Aku ini loh usaha kayak gini tuh gak punya modal tapi dikasih modal. Ada aja jalannya, Tuhan tuh baik ya. Wow, ngomong sama saya kayak gitu. Yang bener. Kamu itu gak melakukan dosa, kamu gak nge-seks lagi sama cewek kamu itu karena kamu sungguh mengasihi Tuhan. Loh iya kan Tuhan itu baik. Yang bener. Paling kamu takut kalau usaha ini dihancurkan lagi. Ya kan. Langsung dia kaget setengah mati lagi. Dan dia nangis. Saya bingung, jangan nangis, ada apa? Ini di kafe 2 cowok berdua terus kamu nangis, gimana nanti apa kata orang ya kan? Kenapa? Kok kamu nangis? Kok kamu ngomong kayak begitu? Lah kenapa? Betul toh? Iya itu betul. Aku pikir-pikir, waduh perkataanmu itu sederhana tapi itu tajam katanya. Loh iya kan? Kita itu gak bikin dosa, lu gak bikin dosa, emang sungguh mengasihi Tuhan? Atau kalian tuh sedang menghubungkan, oh kalau Tuhan itu mencintai saya, berarti Tuhan tuh ngasih berkat sama saya. Kerjaan lancar, orang tua cinta sama saya, ya kuliah lancar, sekolah baik-baik. Oh itu artinya Tuhan itu sayang sama saya. Ya kan? Saya takut kalau saya melakukan dosa, ya saya kalau nggak gena, saya takut kalau nanti semua berkat-berkat itu dicopot dalam kehidupan saya. Ya, ntar pacar saya hilang, saya takut, ya kan? Ntar nilai saya turun, saya nggak naik kelas, saya takut, itu berkat Tuhan namanya, ya kan? Ntar orang tua saya itu nggak cinta lagi sama saya, ya saya nggak dapat fasilitas ini dan itu. Saudara, lu itu sungguh cinta Tuhan atau cinta berkatnya Tuhan? Pakai alasan-alasan kayak begitu. Orang kalau cinta Tuhan, bukan mencintai berkat Tuhan, harusnya nggak kayak gitu kan? Ya, saudara hari ini lagi enak, lagi happy.
Saudara ngomong apa? Saudara ngomong apa? Mengasihi Tuhan. Oh, saya mengasihi Tuhan. Serius loh mengasihi Tuhan. Mengasihi, pertanyaan saya sekali lagi kepada anak itu, juga kepada saudara hari ini. Lu mengasihi Tuhan atau mengasihi berkatnya Tuhan? Nggak rela kan kalau berkatnya Tuhan itu tiba-tiba dicopot, diambil daripada kehidupanmu? Nanti kalau dicopot terus bilangannya apa? Tuhan jahat. Nah, ya kan? Kayak gitu kan? Ya, saudara, hari ini ayo sama-sama saya mau ajak saudara untuk buka itu intro pendahuluan. Nanti dilanjut lagi ya ceritanya ya. Nanti khotbah nggak pakai ayat katanya nggak khotbah, ya kan? Sesat katanya. Ya sudah ya. Memang kita harus belajar ayat firman Tuhan. Saya mau bicara tentang orang yang memang suka alasan. Ya. Terlalu banyak alasan. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Waduh, thank you. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kok diem? Sudah? Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Perikopnya apa? Perikopnya tentang apa? Dalih itu apa? Alasan. Ya. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Mendengar itu berkatalah seorang, ayo yang kenceng, tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Terus tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Diundang, terus kemudian apa yang terjadi? Dia alasan minta maaf. Sorry lo ya, nggak bisa datang. Kenapa nggak bisa datang? Habis beli properti. Wah, kalau zaman sekarang kayak gitu ya. Ladang itu kan properti, investasi, aset, ya. Dan aku mesti meninjau asetnya, ya. Kalau zaman sekarang habis beli properti, jadi aku minta maaf nggak bisa datang, padahal diundang. Saudara di sini juga diundang untuk menikmati apa? Jamuan berkat surgawi buat saudara. Untuk menikmati apa? Firman ini, ya. Terus dikatakan apa? Yang lain berkata ayat 19, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Alasannya apa? Habis beli aset lagi. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, di dunia-dunia usia-usia kayak kalian mungkin, aduh saya sorry ya, habis dari mana itu di sini? WTC, beli gadget baru, belajar gadget ya, nggak bisa datang ibadah. Maaf ya, saya sorry. Habis beli aset. Sibuk sama asetnya, sibuk sama berkatnya, sibuk sama apa? Semua pemberian Tuhan. Tapi nggak pernah asik sama yang ngasih. Yang ngasih itu ngundang untuk datang dalam sebuah jamuan, perjamuan makan, nggak bisa datang. Alasannya apa? Ya itu tadi macam-macam. Terus dikatakan apa? Yang lain berkata apa? Aku harus kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya, kalau belum kawin ya maaf,
mau pacaran nggak bisa datang youth, di youth nggak asik soalnya, gitu-gitu aja, ya. Saya mau pacaran dulu ya, having fun, maaf ya nggak bisa datang youth. Nah, mungkin konteksnya yang lebih kekinian begitu ya. Ini ayat yang terjadi waktu itu. Terus dikatakan apa? Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu apa? Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya apa? Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Yang diundangi itu loh nggak mau datang, sampai sembarang orang diundangi, orang lumpuh, ya kan, orang sakit, tapi itu pun ternyata apa? Tempatnya itu masih oplong-oplong, belum penuh. Terus dikatakan apa? Lalu kata Tuan itu pada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Waduh, sampai dipaksa-paksa ya. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab ayat 24 yang terakhir, aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, memang terlalu banyak orang selalu pakai dalih, menjembatani semua apa yang dia lakukan dengan yang namanya alasan. Ya, terlalu banyak alasan. Coba dipandangi sisi sebelahnya meskipun berjauhan, dipandangi saling pandang-pandangan kiri kanan, ayo. Jangan banyak alasan sambil tangannya begini. Ayo coba ya. Ya, lo gak melakukan alasan lagi, ayo dipandangi. Jangan banyak alasan. Ya. Wah, ya saudara, terlalu banyak orang alasan hari-hari ini. Yang saya pelajari yang pertama dari perumpamaan ini, perumpamaan yang luar biasa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, apa yang saya pelajari dengan orang yang suka alasan, yang suka berdalih. Yang pertama, dalih, alasan itu adalah sebuah cara yang dipakai setan untuk menjatuhkan saya, untuk menjatuhkan saudara, untuk menjatuhkan iman kita. Itu setan memakainya dengan kalimat-kalimat dalih atau alasan. Hati-hati loh. Ternyata kalau saya alasan tuh saya bisa dipakai setan. Iya. Untuk apa? Menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Saya gini saudara, ya coba buka Pengkhotbah 7 ayat 29. Pengkhotbah 7 ayat 29. Pengkhotbah 7 ayat 29. Pengkhotbah 7 ayat 29 dikatakan apa? Lihatlah, hanya ini yang kudapat, bahwa Allah telah menjadikan manusia apa? Yang jujur. Tuhan tuh menciptakan kita itu sebagai ciptaan yang awalnya baik, semuanya baik. Saudara semua di sini orang jujur awalnya. Ya, tapi mereka mencari apa? Banyak dalih. Tuhan tuh tahu loh. Ya, bahwa kita ini sebenarnya diciptakan awalnya sempurna. Jujur, nggak bujuan, nggak bohongan, nggak alasan ini, nggak alasan itu. Tetapi masalahnya mereka mulai mencari banyak dalih. Manusia ini banyak mencari dalih. Kalau kita ini sudah jadi anak Tuhan, saudara sudah jadi anak Tuhan, saya itu nggak percaya kok saudara itu tertarik sama yang namanya nyontek, yang sekolah. Ya, saya percaya kalau saudara anak Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya itu nggak yakin gitu kalau saudara itu kemudian niat untuk sampai ngemplang duitnya perusahaan misalnya. Ya, saya yakin kalau sudah benar-benar anak Tuhan, nggak mungkin dari dasar sanubarimu seperti anak tadi yang saya ceritakan, nggak mungkin kepingin having sex, making love sebelum menikah itu nggak kepingin kok saudara. Mestinya kan kayak gitu kan. Tetapi masalahnya apa? Saudara awalnya nggak mungkin melakukan semua dosa-dosa yang Tuhan nggak suka. Tetapi kemudian setan bisa pakai saudara. Saudara tuh bisa nemu gitu alasan untuk saudara melakukan hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang melawan firman itu. Ya, kenapa kok banyak anak Tuhan seperti yang tadi saya ceritakan? Kok bisa loh? Padahal itu pelayanan loh, WL di gerejanya. Saya bilang, waduh, saya ini tertipu ya sama kamu ya. Kamu masih ingat gak? Beberapa tahun yang lalu terakhir kita ketemu, wah, kamu kalau WL sekarang kok lebih ciamik ya. Wah, lebih ngeces saya bisa menikmati dari Tuhan. Waduh, ternyata saya tertipu. Tetapi Tuhan tidak bisa tertipu.
Tuhan gak bisa ditipu. Buktinya apa? Dia titipkan pesan lewat saya kepada kamu. Bahwa apa? Kamu itu maniak seks. Nangis lagi saudara. Di kafe kita berdua cowok-cowok nangis-nangisan. Ya. Ya kan? Saya percaya kok kamu dua pelayanan kayak gitu. Saya percaya sudah banyak aplaus dari jemaat buat kamu. Mestinya kamu gak akan tertarik kok untuk seperti itu. Tetapi apa? Mungkin, ya bukan mungkin ya, tapi pasti setan sudah pakai kamu. Mungkin setan gak bisa menjatuhkan orang percaya. Tetapi satu-satunya cara yang dia pakai adalah menemukan. Saudara itu menemukan sebuah jembatan yang namanya alasan. Ini perbuatan baik, ini perbuatan yang tidak baik yang Tuhan gak sukai. Gak mungkin saudara itu bisa nyebrang dari sini ke sini itu. Kalau gak ada jembatannya, jembatan ini namanya alasan atau dalih. Ngerti maksud saya? Nggak mungkin saudara yang posisinya di sini diciptakan baik, saudara itu bisa nyebrang ke sana. Kalau nggak ada jembatannya, namanya alasan. Dan dia mulai alasan apa? Ya habis papa mamaku itu suka tengkar. Mereka udah lama nggak berdua, hidup berdua. Makanya aku sumpek. Loh, mulai cari alasan. Ya, sehingga apa? Loh, emangnya di rumah kamu itu nggak ada papa mama kamu? Lah, papa kan sudah lama pisah sama mama. Mama kadang-kadang ikut koko. Jadi berdua di rumah kamu nggak ada siapa-siapa. Iya kosong. Makanya karena aku sumpek, pacarku ke rumah, jadilah itu. Ya gitu deh. Oh begitu modus operandinya. Makanya hati-hati kalau di rumah sendirian. Begitu rupanya. Ya nyalain orang tua. Saudara, dia mulai menemukan satu kalimat yang namanya alasan. Kenapa banyak anak Tuhan jatuh? Yaitu tadi. Saudara masih ingat gak kisahnya Samuel sama Saul? Ayo buka 1 Samuel 13. Ini lagi-lagi orang yang menjembatani dengan kata dalih. 1 Samuel 13 mulai ayat ke-5. Saudara yang dulunya on fire gitu sama Tuhan. Wah semangat gitu. Tapi hari ini lembek hari-hari ini. Kalau ditanya kenapa lembek? Ya habis gerejanya gak mendukung saya sih gitu. Nah nemu lagi kalimat alasan. Seolah-olah kalau saudara nemu alasan, saya gak bisa disalahkan, orang lain yang salah. Dan saudara kemudian aman gitu. Kalau sudah nemu kalimat dalih itu. Bahwa apa? Saya nggak bisa disalahkan, orang lain yang salah, gara-gara dia, gara-gara orang tua, gara-gara bos saya, gara-gara pemimpin saya, gara-gara gereja saya nggak salah, padahal jelas-jelas salah, tapi dia sudah menemukan jembatan yang namanya alasan. Ngerti ya, kalimat saya kan gampang tuh untuk dimengerti ya, nggak usah pura-pura nggak ngerti gitu. Lama-lama saya kok makin keras ya, ya maaf ya, ya saudara. 1 Samuel 13 ayat yang ke-5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk perang melawan Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, jadi orang Filistin ini musuhnya Israel, itu sudah mau menyerang. Dan Israel kepepet. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka apa? Larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul itu siapa? Raja Israel, rajanya. Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Ngerti saudara, ini bangsa Israel sudah kepepet, mau diserang musuh Filistin, rakyatnya saking ketakutan, sampai tercerai-berai, ya pecah belah. Nah Saul ini ngomong gini, kok Samuel ini gak teko-teko ya, gak datang-datang ya. Bangsa ini mau melawan Filistin, itu harus datang dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Itu yang harus mereka lakukan terlebih dahulu.
Yang tugas mempersembahkan korban itu siapa? Bukan Saul. Saul itu raja. Mestinya itu job desk-nya siapa? Samuel. Ya, itu job desk-nya Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Kalau saudara itu mau ujian itu loh, maju perang, kan enggak langsung perang, doa dulu. Wah, kan gitu ya. Ini juga bangsa ini juga kayak gitu. Saudara mau negosiasi sama klien, wah doa dulu. Ya ini juga gitu, mau perang harus doa dulu. Cuma yang tugas ketika doa mempersembahkan korban bakaran itu siapa? Samuel. Orang teko-teko, nggak datang-datang, sudah ditunggu sampai 7 hari lamanya. Akhirnya apa? Tetapi ketika Samuel nggak datang, apa yang terjadi? Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu apa? Iya itu siapa? Saul, raja, bukan job desk-nya mempersembahkan korban bakaran. Tapi kemudian dia malah, ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Saul malah ambil job desk Samuel, mempersembahkan korban bakaran. Maka nampaklah Samuel datang, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11 dikatakan apa? Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Nah ini alasan. Ya, ini alasan. Alasan yang pertama apa? Dari Saul. Soalnya rakyatnya sudah berserak-serak, sudah tercerai-berai. Udah gak karu-karuan, meninggalkan aku. Terus yang kedua apa alasannya? Engkau, Samuel, tidak datang on time. Telat kamu. Itu alasan yang kedua. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maksudnya apa? Alasan ketiga apa? Padahal musuh sudah dekat. Mikmas itu sudah dekat posisinya. Nah, nemu kan 3 dalih kan? Apa alasannya? Dalam hatinya Samuel itu memandang Saul gini, loh kok saya mempersembahkan korban bakaran? Aku. Tapi Saul bilang apa? Nah, yang pertama soalnya apa? Kamu gak datang-datang. Rakyatnya sampai tercerai-berai semua, ketakutan. Yang kedua apa tadi alasannya? Yang kedua gak datang on time. Yang ketiga apa? Musuh sudah dekat. Pinter ya nemu alasan kayak gitu ya. Sehingga dengan alasan itu seolah-olah Saul mau bilang apa? Bukan salahku, salahmu. Ya, saudara kalau beralasan tuh sebenarnya mau nunjuk orang lain kan? Yang salah. Bukan saudara yang salah gitu kan. Bukan salahku, salahmu. Terus dikatakan apa? Apakah kemudian Samuel bilang, oh gitu ya, salahku ya. Oh ya, I'm so sorry, maaf. Apakah begitu? Lanjut ayat 12, dikatakan apa? Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Terus ayat berikutnya, ayat 13, kata Samuel pada Saul apa? Perbuatanmu itu apa? Bodoh, goblok. Karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Tidak ada satu alasan yang bisa membenarkan sebuah kesalahan. Sekali lagi, tidak ada kalimat alasan yang begitu indah sekali alasannya, sampai saudara menemukan alasan, sampai saudara bebas dari sebuah dosa ketika saudara melakukan sebuah tindakan yang Tuhan tidak suka. Artinya apa? Dosa ya dosa, salah ya salah. Jangan dijembatani dengan kalimat alasan. Ingat ya, alasan yang pertama Tuhan bisa pakai untuk menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Saudara mau jatuh atau saudara mau naik? Nggak ada loh orang cita-cita mau jatuh itu. Ya, setiap orang pasti cita-cita mau semakin naik. Karir pekerjaan di dunia aja pengen naik, apalagi level kerohanian kita. Kalau level kerohanian kita mau naik, stop alasan. Terutama alasan yang seolah-olah bisa membenarkan engkau untuk hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari selain alasan itu adalah sebuah cara yang dipakai setan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dan yang kedua, alasan atau dalih itu adalah sebagai satu bentuk untuk kita melempar tanggung jawab. Jadi kita itu seperti kayak pengecut. Bahasa Inggris slangnya untuk pengecut itu kan chicken, ayam. Ya. If someone calls you a chicken, ini definisinya. Bahasa slang Inggris itu kalau pengecut itu chicken, you are chicken.
If someone calls you chicken, they mean that you are afraid to do something. Kalau sampai orang lain itu menganggap engkau pengecut ayam, artinya engkau takut untuk melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Ya orang pengecut itu kan nggak tanggung jawab. Seolah-olah kalau sudah menemukan kalimat alasan, tanggung jawabnya itu dilimpahkan kepada orang lain. Kok telat ibadah pelayanan? Kan nggak boleh telat. Maksudnya pelayan Tuhan tuh setengah jam sebelumnya sudah datang. Ya habisnya sepeda motornya mogok. Sepeda motor yang salah. ya habis orang rumah gini. Orang lain yang salah, saya nggak salah. Sudah masih ingat kisahnya Adam dan Hawa? Itu juga melempar tanggung jawab. Masih ingat gak kisah itu? Ya, coba Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Kalau tadi itu contohnya Samuel, sekarang Adam dan Hawa. Sampai jam berapa? Silakan. Sampai jam 8 gak apa-apa. Saudara tegang semua gitu dimarahi ya kan. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Alasan adalah bentuk kita melempar tanggung jawab pada orang lain. Itu kesalahan orang tua juga sih mestinya ya. Nanti kalau sudah jadi orang tua, jangan dilakukan kesalahan generasi-generasi sebelumnya, ya kan? Anak kecil gitu kalau tak inung jatuh terus gitu. Yang salah batunya ya lantainya. Lantainya dipukul gitu lah, ya kan? Pernah digituin enggak Saudara? Ya kan? Enggak masuk akal. Ya, Saudara, Kejadian 3 ayat 11 sampai 12, firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa ini ceritanya kan Adam dan Hawa sudah makan buah terlarang itu yang katanya enggak boleh. Salah kan? Terus dikatakan apa? Firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nyambung gak kira-kira jawaban itu menurut saudara? Ayo, saudara kan ngerti bahasa Indonesia semua ya. Saudara ngerti bahasa Indonesia, saudara ngerti common sense kan? Ngerti? Common sense itu logika. Ya, logika, common sense. Nyambung gak itu? Tuhan itu nanya apa sama si Adam? Loh, kok kamu ketakutan gitu kan? Habis makan itu kan tahu kan? Semuanya itu tahu gitu ya. Termasuk apa? Kalau telanjang, akhirnya malu toh. Malu kalau telanjang. Ya kan? Terus ditanya, loh, yang ngasih tahu kamu telanjang itu siapa? Kok kamu tuh sampai izin kayak gitu, sampai bingung nutupi dengan orat daun dan segala macam? Yang ngasih tahu kalau kamu telanjang itu siapa? Harusnya terus jawabannya apa? Jawabannya dia, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, yang ngasih aku dari buah pohon itu, ya tak makan. Itu menurut common sense saya, menurut nalar saya, nggak nyambung loh jawaban kayak gitu itu. Siapa yang ngasih tahu? Oh ya sorry Tuhan, ya gara-gara makan buah itu loh mestinya kamu larang. Ya aku salah sih, aku makan makanya sekarang terbuka semuanya. Kan gitu ya mestinya yang nyambung. Benar nggak? Lah kok ngomong malah apa? Nyalahkan orang lain. Nah ini loh, cari alasan, cari dalih. Ya cewek itu loh yang kamu kirim gara-gara dia. Seolah apa? Melempar tanggung jawab pada si Hawa. Seolah-olah saya gak salah, yang salah itu siapa? Cewek yang kamu bikin itu loh, ngerepoti aja sekarang aku malah bikin dosa. Nah, alasan kan? Iya kan? Gak nyambung jawaban kayak gitu itu. Ngeles, ngerti kan ngeles? Cari alasan. Ada banyak orang kalau sudah salah itu gak mau ngakui salah. Kalau saudara bukan chicken, bukan pengecut, salah ya salah aja gitu. Bukannya hilang kok rasa hormat kita kalau kita ngakui salah. Justru ya saudara itu makin gak ada harganya gitu kalau saudara salah tapi gak ngakui salah dan cari alasan nyalakan orang lain. Gak ada harganya, pengecut. Ya, saudara harusnya gentleman gitu kan. Oh iya saya salah, maaf dan saya akan perbaiki. Next time tidak akan begini lagi. Komitmen gitu kan, harusnya kayak gitu kan. Ya. Terus apa? Ayat 13, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu. Sekarang nanya sama si Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu apa?
Loh, ngeles lagi kan? Siapa sekarang yang jadi kambing hitamnya? Selalu cari kambing hitam kalau orang alasan itu. Kalau tadi Adam nyalakan Hawa. Hawa ditanya, katanya Adam gara-gara kamu. Opo kamu? Iya gara-gara ular itu loh, ular lagi ya kan? Nggak nyambung kan jawabannya ya. Ya, nanti kalau sudah ketemu sama teman-teman yang suka alasan, nggak nyambung, salah ya salah aja gitu ya. Bilang gitu, ya kan. Kamu malah pengecut, gak ada harganya loh kalau cari-cari alasan ya. Mulai dari saat ini inget-inget ya apa yang saya katakan ya. Nanti kalau di antara kita, di antara kalian ada yang alasan ngomong hehe pengecut, salah ya salah aja. Mas, Mbak, ya salah ya salah aja gitu. Jangan pakai alasan, ngapain pakai alasan ya. Kok kamu hamil? Ya gara-gara itu, awalnya itu aku tuh udah dikasih tahu loh sama mama, udahlah jangan gitu-gitulah. Tapi ya gara-gara cowok itu gimana ya, awalnya pegang-pegang gitu. Ya lama-lama ya gitu deh. Ya, selalu nyalakan yang lain gitu, saudara. Ini yang kedua, alasan adalah sebagai salah satu dalih itu bentuk kita melempar tanggung jawab, dan orang yang melempar tanggung jawab adalah pengecut. Tuhan kita itu Tuhan yang setia dan adil, ya kan? Dia pasti akan mengampuni dosa kita kok. Tidak ada dosa yang terlalu jijik dan besar gitu, sampai Tuhan itu nggak mampu untuk menyucikan kita lagi. Nggak ada. Ya, saudara, itu nggak ada dosa yang terlalu hina, sampai Tuhan itu merasa malu untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Nggak ada. Makanya ada lagu, saya suka tersentuh kalau dengar lagu itu. Sejauh timur dari barat, Tuhan itu sudah melupakan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara, itu yang kita harus camkan baik-baik hari ini. Ya, sekali lagi jangan sampai kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jadi saudara, dalam pertemuan itu akhirnya dia ngaku, iya. Ya, habis muter. Saya bilang, kamu aslinya nggak cinta Tuhan kok. Kamu cinta sama berkatnya Tuhan. Ya, makanya tak tanya kalau kamu hari ini nggak melakukan dosa. Katanya sudah ngempet 3-4 bulan nggak ML sama ceweknya. Satu kali saya ternyata kemudian ketemu sama ceweknya, saudara. Ya, saya juga bingung. Dalam sebuah momen gitu tiba-tiba nggak direncanakan gitu. Saya mampir ke tempatnya, akhirnya saya beranikan diri untuk makan pangsitnya. Ya, ke tempat itu, terus saya ketemu sama ceweknya. Ya, saya itu kan penasaran gitu loh. Kok saya bisa nulis maniak seks ya? Ya kan, saya kok bisa nulis maniak seks? Si cowoknya ini udah bilang sama ceweknya, iya udah nggak apa-apa sama aku Gideon, itu saya udah ngaku kok. Ya, yes, biarlah dia jadi mentor kita berdua. Wow, saya dijadiin mentornya gitu ya. Terus saya nanya sama si ceweknya, by the way kamu kalau ML tuh dulu berapa kali sehari, apa seminggu? Oh, hampir tiap hari kok katanya. Nah loh, gitu masih ngeles katanya nggak maniak. Tuhan tuh nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Ya, setiap hari saudara ML katanya. Loh ya apa? Pantesan kok saya tuh nulis kamu itu maniak seks. Padahal saya juga nggak diceritai siapa-siapa. Dibisiki Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah salah untuk itu. Mana ada saudara orang berdua mau ngaku dosanya kalau nggak Tuhan benar-benar tegur kayak begitu itu. Ya, saudara, hari ini yang ketiga, ayo kita sama-sama camkan bahwa sebenarnya alasan itu ternyata saya selidiki dari kisah perumpamaan tadi. Itu sebenarnya menutup berkat kita sendiri. Kalau saudara beralasan, saudara menutup berkatmu sendiri. Sebenarnya dari pihak Tuhan itu mengundang dalam jamuan makan malam, itu nggak ada sebuah kewajiban yang terlalu berat untuk saudara laksanakan. Apa beratnya? Kok sampai say sorry ya, nggak bisa datang. Kalau ngurusi kambing itu kan nanti kapan kan bisa. Ya kan? Kalau kemudian mau ngurusi pernikahan nanti kan juga bisa. Toh ini juga satu momen waktu itu dalam kisah ini loh konteksnya ya. Undangan sekali. Kok nggak datang kemudian cari alasan ini itu. Padahal sebenarnya orang tuh banyak deket-deket sama Tuhan itu ketakutan. Karena apa? Dipikir, waduh kalau saya deket sama Tuhan nanti saya nggak bisa begini, nggak bisa asik. Waduh kalau nanti saya deket sama Tuhan nanti harus suci, begini nggak boleh, begitu nggak boleh.
Padahal sebenarnya dari pihak Tuhan, saya itu bukan mau malah memperberat bebanmu. Datang sama aku, dekat sama aku, dari pihak Tuhan. Tuhan itu mau bilang, sebenarnya saya itu mau kasih berkat lebih sama kamu. Nyatanya apa dalam perumpamaan ini? Yang ada apa? Bukan disuruh kemudian kerja kan? Disuruh apa? Makan-makan, menikmati. Itu cerita tentang berkat. Kalau saudara dipanggil untuk dekat sama Tuhan, untuk mendatangi undangannya, untuk merespon panggilannya, tidak ada kewajiban yang terlalu berat sampai saudara nggak bisa melakukan. Yang ada justru Tuhan itu mau kasih saudara itu berkat lebih dan lebih dan lebih. Amin. Kok sampai saudara ketakutan dan nggak mau datang? Ya, saya bilang sama dua anak ini, cowok cewek, udah hari ini komitmen, kamu komitmen, ya mengasihi Tuhan, stop nggak ML lagi. Kamu nggak ML lagi, bukan karena kamu itu takut usahamu itu dibangkrutkan lagi sama Tuhan. Wow, nanti saya dipukul sama Tuhan. Saya bilang, kok saya nggak setuju ya pemikiran bahwa kamu dipukul Tuhan gara-gara begitu itu. Yang saya tahu Bapak kita itu Bapak yang baik kok. Mendidik iya, tapi kalau sampai membuat Tuhan yang bikin saya bangkrut gara-gara saya itu ML sama pacar saya. Loh ya enggak, setan yang masuk itu tadi loh. Untuk merebut berkatmu, menghambat berkatmu. Kok bukan Tuhan yang kayak gitu itu. Dari pihak Tuhan sebenarnya ingin ngasih kamu berkat lebih. Ayo hari ini stop ML. Bukan karena kamu takut usahamu dibuat bangkrut lagi, tapi karena kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kurang cinta apa Tuhan sama kamu berdua, kalian berdua. Sampai harus lewat saya menyampaikan pesan itu. Khusus gak ada orang lain tahu lagi. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ya terserah. Kamu mau gak percaya sama saya, sudah pulang aja. Sudah gak usah percaya, gak usah cerita sama saya. Saya ngomong begitu. Ngapain kamu ngabis-ngabisin waktu cerita sharing kayak begini kalau kamu gak percaya sama saya? Saya juga gak tahu ceritamu kok. Dibisikin Roh Kudus sehingga bisa tahu. Bagi Tuhan gak ada tempat yang tersembunyi buat kita. Ya, saudara, hari ini ayo sungguh-sungguh komitmen serius sama Tuhan. Jangan sampai takut gitu. Aduh, Tuhan tuh menakutkan seperti itu, nanti saya harus begini. Enggak. Semakin saudara dekat, memang ada sebuah komitmen memang. Itu harus kita perjuangkan, sebuah komitmen. Tapi dengan komitmen untuk kita semakin dekat itu, Tuhan itu sebenarnya bukan membuat saudara itu lebih repot. Bukan lebih membuat saudara tersiksa. Bukan ingin menghajar saudara sampai kemudian saudara itu tersiksa. Tapi Tuhan pengen dekat-dekat sama kamu karena Tuhan ingin menyatakan berkat-berkatnya semakin lebih dan lebih. Kasihnya semakin lebih dan lebih. Tidak ada terlalu hal yang menakutkan untuk kita takutkan. Biarlah sungguh-sungguh firman hari ini 3 hal tadi. Sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat saudara. Ya, sekali lagi ayo sebagai penutup, ini kan shift kiri kanan dua-dua toh dipandangi ya. Andrew memandang ini bangku kosong ya, nggak ada lawannya dia. Ayo dipandangi ayo. Loh, ayo ya. Ya bilang jangan alasan ya. Ya, ayo bilang ya, jangan alasan ya. Mulai hari ini from now on jangan alasan ya. Biarlah saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bila sungguh-sungguh Kau pakai generasi muda di tempat ini, di GB Surya Kebenaran ini, untuk mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan sebagai saksi-Mu di tengah masyarakat, bahwa sebagai generasi muda mereka bukan sebagai generasi yang disepelekan, tapi boleh menjadi teladan bagi orang percaya, di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tutur kata, apapun Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang percaya yang lain, bagi orang tua kami, bagi pemimpin kami, bagi siapapun yang di atas kami. Kami sebagai anak-anak muda Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu. Pakai anak-anak muda-Mu tempat ini dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, apapun Tuhan yang dikerjakan. Hamba berdoa dibuat berhasil dalam nama Yesus. Ada sebuah dosa yang mungkin terlalu lama disembunyikan. Ada sebuah ruang gelap yang Engkau sembunyikan hari-hari ini. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Sepandai-pandainya Engkau menyimpan, suatu saat Tuhan akan beracara dalam hidupmu. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Bagi Tuhan ingin memberikan berkat-berkatnya semakin lebih. Dia mengasihimu sebagai anak yang dikasihi. Dia mengasihimu lebih dari segala kasih yang ada di dunia ini. Sehingga dia ingin menyatakan berkatnya semakin lebih dan lebih lagi dalam kehidupanmu. Ayo dengan komitmen semakin dekat sama Tuhan. Bukan karena saya mencintai berkatnya Tuhan, tapi karena saya mencintai
pribadi sosok Tuhan, Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Tuhan, kalau ada dosa, hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Dengan hati yang hancur, kami menghadap di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah memandang hina hati yang hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya penyertaan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya tetap menyertai. Hamba berdoa juga tetap satukan Tuhan komunitas ini. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dijauhkan dari segala virus corona COVID-19. Biarlah kami dan bersama keluarga kami tetap boleh sehat selalu, sehat jiwa kami, sehat raga kami, dan sehat Tuhan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan kembali pujian tadi, Yesus kau anugerah yang terindah dalam